Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona. Kali ini kita akan melanjutkan materi biologi kelas 10 semester ganjil pada bab protista. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas protista mirip tumbuhan yaitu alga dan protista mirip jamur yaitu jamur air dan jamur lendir. Masih pada KD yang sama 3.6 dan 4.6 yaitu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan serta menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri umum protista dan penggolongannya, mengelompokkan protista mirip hewan, tumbuhan, dan jamur berdasarkan ciri-cirinya serta menguraikan peranan protista dalam kehidupan. Baik, ini adalah peta konsep dari protista. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas protista mirip tumbuhan, yaitu alga atau ganggang, di mana terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Chlorophyta, Chrysophyta, Euglenids, Phaeophyta, Rhodophyta, dan Pyrophyta. Selanjutnya, kita juga akan membahas protista mirip jamur, yaitu jamur lendir, dibagi menjadi plasmodial dan seluler, serta jamur air. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang pertama yaitu protista mirip tumbuhan yang dikenal dengan sebutan alga atau ganggang. Alga atau ganggang merupakan organisme yang memiliki tubuh berupa talus, artinya tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Berukuran mikroskopis dan ada juga yang makroskopis. Bersifat uniseluler, hidupnya soliter seperti chlorella dan ada juga yang berkoloni, contohnya adalah Volvox. Ada juga yang multiseluler berbentuk benang seperti Spirogyra dan berbentuk lembaran seperti ulva. Habitat alga atau ganggang di air tawar, laut, dan tanah lembab. Karakteristik lainnya dari alga yaitu memiliki pigmen utama fotosintesis berupa klorofil atau pigmen hijau dan pigmen lain seperti karoten, keemasan, vicocyanin, biru, phycoerythrin, merah, fukosantin, coklat, dan xanthophyll, kuning. Karena ia memiliki pigmen fotosintesis, maka alga bersifat fotoautotrof. Ia juga memiliki pirenoid sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Struktur sel alga atau ganggang antara lain terdapat nukleus, pastinya karena ia merupakan organisme eukariotik. Terdapat kloroplas yang merupakan organel yang mengandung zat warna atau pigmen, dan terdapat pirenoid, tempat menyimpan cadangan makanan. Seperti yang sudah kita singgung di awal, alga atau ganggang terbagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama ada Chlorophyta, ganggang hijau. Yang kedua Rhodophyta, ganggang merah. Yang ketiga Chrysophyta, ganggang keemasan. Yang keempat Phaeophyta, ganggang coklat. Yang kelima Euglenids. Dan yang keenam Pyrophyta, ganggang api. Baiklah, sekarang kita masuk ke kelompok alga yang pertama yaitu Chlorophyta. Chlorophyta disebut juga alga hijau, memiliki pigmen dominan klorofil. Habitatnya umumnya terdapat di air tawar, namun beberapa terdapat di laut dan tanah lembab. Dinding selnya terbuat dari selulosa, bersifat uniseluler dan multiseluler, reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner dan fragmentasi benang, serta secara seksual melalui peleburan gamet dan konjugasi untuk menghasilkan variasi genetik. Berikut ini adalah gambar proses konjugasi dari Spirogyra yang merupakan spesies Chlorophyta berbentuk benang. Pada gambar pertama, dua filamen Spirogyra akan berposisi secara berdampingan, kemudian akan muncul tonjolan yang kemudian saling bersentuhan. Pada gambar nomor 2, dinding sel tengah akan terbuka atau terlarut sehingga mengarah pada pembentukan tabung konjugasi. Akibatnya, pada gambar 3, 4, dan 5, sebuah kanal konjugasi terbentuk di mana protoplas dari satu sel yang mengandung gamet jantan akan berpindah ke sel lain yang mengandung gamet betina sehingga terbentuk zigot diploid. Baiklah, sekarang kita akan membahas contoh-contoh dari Chlorophyta atau alga hijau. Yang pertama adalah Chlamydomonas.
Chlamydomonas merupakan chlorophyta yang paling sederhana, berbentuk menyerupai gamet dan zoospora dari chlorophyta yang lebih kompleks. Biasanya hidup sebagai plankton atau mendiami tanah lembab. Beberapa spesies hidup simbiotik di dalam eukariota lain menyumbangkan sebagian produk fotosintesisnya sebagai asupan makanan sel inang. Berikutnya ada Volvox globator, merupakan chlorophyta yang hidup secara koloni atau membentuk koloni oleh sel-sel individu, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya adalah ulva atau selada laut. Rumput laut ini bisa dimakan, memiliki talus multiseluler yang menyerupai lembaran, terdiferensiasi menjadi blade serupa daun. Ada juga Caulerpa, merupakan chlorophyta intertidal. Filamen bercabang kehilangan dinding pemisah sehingga bersifat multinukleat. Akibatnya, talus merupakan satu supersel yang sangat besar. Contoh lainnya, seperti yang terlihat pada gambar, adalah Chlorella dan Chlorococcum. Sekarang kita membahas peranan chlorophyta. Yang pertama adalah Chlorella, mengandung protein tinggi sehingga dapat dijadikan sumber makanan dan suplemen kesehatan. Berikutnya, umumnya ganggang hijau merupakan sumber fitoplankton yang digunakan sebagai pakan ikan dan hewan air. Yang terakhir ada Chlamydomonas reinhardti, merupakan penghasil gas hidrogen, di mana enzim yang dihasilkannya yaitu hidrogenasi mampu memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Baiklah, sekarang kita masuk ke kelompok alga yang kedua yaitu Chrysophyta atau ganggang keemasan. Chrysophyta memiliki pigmen dominan karotenoid kuning dan coklat. Biasanya merupakan biflagellata dengan kedua flagella yang melekat di dekat salah satu ujung sel. Merupakan plankton air tawar dan laut, bersifat uniseluler dan multiseluler. Dinding selnya terbuat dari silika dan pektin, juga menyimpan energi dalam bentuk polimer glukosa atau laminarin. Contohnya adalah diatom, Navicula dan Dinobryon yang merupakan alga koloni di air tawar dan hidup bebas. Contoh dan peranan Chrysophyta yang pertama adalah diatom, merupakan alga uniseluler yang memiliki dinding mirip gelas yang unik terbuat dari silika terhidrasi atau silikon dioksida dan tertanam dalam matriks organik. Dindingnya terdiri dari dua bagian yang tumpang tindih seperti kotak sepatu dan tutupnya. Diatom bereproduksi secara aseksual melalui mitosis, di mana setiap sel anakan menerima separuh dinding sel induk dan membuat sendiri paruhan barunya yang ukurannya cocok di dalam dinding lama. Beberapa spesies membentuk kista untuk resisten atau pertahanan diri. Merupakan komponen utama plankton di laut dan danau. Fosil diatom yang terakumulasi merupakan penyusun utama sedimen atau disebut juga tanah diatom. Ditambang karena kualitasnya baik sebagai penyaring dan pembuatan peralatan mikroskopis. Contoh berikutnya adalah Navicula. Biasanya digunakan untuk bahan penggosok, bahan isolasi pada dinamit, pembuat saringan, pernis, dan piringan hitam. Navicula memiliki struktur cangkang yang disebut epiteka dan hipoteka. Ada juga Dinobryon yang tadi sudah kita singgung di awal, merupakan alga Chrysophyta yang hidupnya berkoloni di air tawar. Meskipun semua alga pirang atau keemasan bersifat fotosintetik, beberapa spesies bersifat mixotrof, artinya dapat mengabsorpsi senyawa-senyawa organik terlarut atau menelan partikel-partikel makanan, termasuk sel-sel hidup melalui fagositosis. Baiklah, kita masuk ke kelompok yang ketiga yaitu Euglenid. Euglenid merupakan organisme uniseluler, tidak berdinding sel, memiliki bintik mata atau stigma yang ditutupi pigmen merah sebagai fotoreseptor atau perisai cahaya, yang memungkinkan cahaya dari arah tertentu saja yang dapat menumbuk detektor cahaya. Terdapat satu atau dua flagel, hidupnya di kolam atau danau, bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Contohnya adalah Euglena viridis. Banyak spesies Euglena merupakan mixotrof, di mana apabila ada sinar matahari, mereka bersifat autotrof. Namun ketika tidak ada sinar matahari, mereka dapat menjadi heterotrofik, yaitu menyerap nutrien organik dari lingkungannya. Euglenid juga menelan mangsa melalui fagositosis. Perhatikan gambar Euglena yang tersedia.
di mana terlihat bagian pelikel yang merupakan pita-pita protein di bawah membran plasma untuk memberikan kekuatan dan fleksibilitas, karena eugulena tidak memiliki dinding sel. Oke, kita masuk ke kelompok yang keempat, yaitu Phaeophyta atau alga coklat. Phaeophyta memiliki pigmen dominan fukosantin, umumnya disebut rumput laut, berdinding sel selulosa dan alginat. Cadangan makanannya berupa laminarin, umumnya hidup di laut dan bersifat multiseluler. Tubuhnya berbentuk benang atau lembaran. Bentuk tubuh tersebut dinamakan talus, terdiri dari holdfast yang mirip akar untuk menambatkan alga, stipe yang mirip batang, dan blade yang mirip daun. Stipe digunakan untuk mendukung blade, bagian serupa daun. Coba perhatikan gambar postelsia atau palem laut yang tersedia. Palem laut hidup di bebatuan sepanjang pesisir barat laut Amerika Serikat dan Kanada bagian barat. Talus alga coklat ini teradaptasi dengan baik untuk menjaga tambatan yang kuat meskipun ombak sangat keras. Beberapa alga coklat dilengkapi dengan pelampung yang berisi gas dan berbentuk gelembung, berguna untuk menjaga blade atau serupa daun tetap berada di dekat permukaan air. Di perairan yang lebih dalam, hidup rumput laut raksasa yang kita sebut lamun atau kelp. Contoh dan peranan Phaeophyta salah satunya adalah Turbinaria conoides, memiliki zat pembentuk gel dalam dinding sel alga coklat yang disebut algin, digunakan untuk mengentalkan banyak makanan olahan seperti puding, es krim, dan dressing salad. Contoh lainnya adalah Laminaria sp, digunakan untuk membuat sup, Laminaria digitalis sebagai penghasil yodium, Laminaria lavenia untuk bahan pembuatan pupuk pertanian dan makanan ternak. Dari contoh-contoh tersebut, kita ketahui bahwa alga coklat merupakan alga yang paling besar dan paling kompleks karena semua alga coklat bersifat multiseluler dan sebagian besar hidup di laut. Baiklah, sekarang kita masuk ke kelompok yang kelima dari alga, yaitu Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta memiliki pigmen dominan phycoerythrin, hidupnya di laut dalam, memiliki cadangan makanan berupa tepung florid, bersifat multiseluler, sering juga disebut rumput laut. Talus dari alga merah berbentuk filamen, bercabang-cabang dan terjalin seperti pola sulaman. Contohnya adalah Porphyra atau nori dalam bahasa Jepang, sebagai lembaran garing atau pembungkus sushi. Contoh-contoh dari Rhodophyta yang pertama ada Dulse atau Palmaria palmata. Spesies ini bisa dimakan, memiliki bentuk berdaun. Berikutnya ada Bonemaisonia hamifera. Alga merah ini memiliki bentuk berfilamen. Contoh lainnya yang cukup terkenal adalah Euchema spinosum, Gelidium, dan Gracilaria. Ketiga jenis alga merah ini digunakan sebagai bahan pembuatan agar-agar. Ada juga Chondrus crispus dan Gigartina mammillaria, menghasilkan agar yang berguna sebagai media pertumbuhan dalam mikrobiologi, dan Carrageen sebagai bahan pembuatan alat kosmetik, es krim, campuran cat, dan bahan pembuat kue. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelompok terakhir dari alga atau ganggang, yaitu Pyrophyta atau ganggang api. Pyrophyta memiliki dua flagel atau disebut juga dinoflagellata, habitatnya di laut namun beberapa ada di air tawar. Membentuk koloni, berwarna kuning kehijauan hingga coklat dan dapat mengeluarkan cahaya atau fluoresen. Berperan untuk menyediakan makanan bagi hewan koral dan dapat mengeluarkan toksin. Pada musim tertentu dapat berlimpah atau blooming hingga menyebabkan red tide. Contohnya adalah Karenia brevis untuk menghasilkan toksin, Gonialox, dan Noctiluca. Salah satu contoh dari Pyrophyta, yaitu dinoflagellata, dicirikan oleh sel-sel yang diperkuat oleh lempengan selulosa. Terjadi ledakan dinoflagellata, yaitu episode pertumbuhan populasi yang sangat cepat, menyebabkan pasang merah atau red tide di perairan pesisir. Ledakan ini terlihat merah kecoklatan atau merah muda karena keberadaan karotenoid, seperti yang terlihat pada gambar. Berikut ini adalah contoh gambar dari Pyrophyta, yaitu Karenia brevis, Gonialox, dan Noctiluca. Karenia brevis yang terdapat di Teluk Meksiko menyebabkan kematian massal invertebrata dan ikan
karena toksin yang dihasilkannya. Manusia yang mengonsumsi moluska pengakumulasi toksin juga dapat terpengaruh, terkadang berakibat fatal. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian protista mirip jamur, yaitu jamur lendir dan jamur air. Protista ini menghasilkan spora bersifat heterotrof, parasit atau saprofit, mirip seperti jamur. Protista mirip jamur dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Mycetozoa jamur lendir dan Oomycetes jamur air. Mycetozoa atau jamur lendir dibagi lagi menjadi jamur lendir plasmodial dan jamur lendir seluler. Oomycetes atau jamur air mencakup jamur air, karat putih, dan embun tepung. Sekarang kita masuk ke jamur lendir atau Mycetozoa. Jamur lendir atau slime mold disebut juga Mycetozoa dari bahasa Latin yang berarti hewan fungi. Untuk kelompok pertama dari jamur lendir yaitu jamur lendir plasmodial. Karakteristiknya antara lain berwarna cerah, seringkali kuning atau jingga. Pada satu tahap dalam siklus hidupnya, mereka membentuk massa yang disebut plasmodium. Namun bukan plasmodium penyebab malaria ya. Plasmodium menjulurkan pseudopodia melalui tanah lembab, serasah dedaunan atau kayu busuk, menelan partikel makanan melalui fagositosis ketika tumbuh. Jika habitat mulai mengering atau tidak ada makanan, plasmodium berdiferensiasi menjadi tubuh buah. Berikut adalah contoh dari jamur lendir plasmodial, yaitu Pisarum. Kalian bisa lihat untuk bentuk plasmodium berupa massa yang dapat tumbuh hingga berdiameter beberapa sentimeter. Untuk bentuk tubuh buah menyerupai jamur berwarna kuning atau jingga. Terlepas dari ukurannya, plasmodium bukan multiseluler. Ia adalah massa tunggal sitoplasma yang tidak terbagi-bagi oleh membran plasma dan yang mengandung banyak nukleus diploid. Supersel ini adalah produk pembelahan mitosis nukleus yang tidak diikuti oleh sitokinesis. Untuk siklus hidup jamur lendir plasmodial dapat dilihat pada skema berikut. Tahapannya yang pertama pada Plasmodium phagocyte. Tahap makan merupakan plasmodium multinukleat yang memakan materi organik. Kemudian berkembang menjadi plasmodium dewasa, berbentuk seperti jaring-jaring. Kemudian tahap yang ketiga, plasmodium mendirikan tubuh buah bertangkai atau sporangium ketika kondisi menjadi buruk. Berikutnya, di dalam ujung sporangium, meiosis menghasilkan spora haploid tersebar lewat udara. Selanjutnya, spora yang resisten berkecambah dalam kondisi-kondisi yang menguntungkan dengan melepaskan sel-sel motil. Sel-sel haploid yang motil ini bisa bersifat amoeboid atau berflagela. Keduanya dapat saling bertukar bentuk. Selanjutnya akan terjadi singgami atau fertilisasi, di mana sel-sel berfungsi seperti berpasangan membentuk zigot diploid. Tahap terakhir, pembelahan mitosis berulang nukleus zigot tanpa pembelahan sitoplasma membentuk plasmodium pencari makan, dan siklus pun akan berulang. Berikutnya adalah kelompok kedua dari jamur lendir, yaitu jamur lendir seluler atau cellular slime mold. Tahap mencari makan organisme ini terdiri dari sel-sel soliter yang berfungsi secara individual. Namun ketika makanan habis, sel-sel itu membentuk agregat yang berfungsi sebagai satu unit. Sejenis jamur lendir seluler ini biasanya ditemukan di dasar hutan. Jamur lendir seluler berbeda dengan plasmodial karena selnya tetap terpisah oleh membran plasma walaupun sudah beragregat dan merupakan organisme haploid. Perbedaan lainnya terdapat pada tubuh buahnya, di mana tubuh buah dari jamur lendir seluler berfungsi dalam reproduksi aseksual, bukan seksual. Contoh dari jamur lendir seluler adalah Dictyostelium. Perhatikan bentuk tubuh buah dan bentuk agregat pada spesies ini. Pada tahap tubuh buah, sel-sel yang membentuk tangkai akan mati karena mengering, sementara sel-sel spora di bagian atas akan sintas dan memiliki potensi untuk bereproduksi. Sementara pada bentuk agregat menyerupai amuba yang dapat berpindah untuk mencari makanan. Perhatikan siklus hidup jamur lendir seluler berikut. Pada tahap 1, yaitu tahap mencari makan,
Amuba haploid soliter atau agregat amuba menelan bakteri. Berikutnya, pada tahap 2, selama reproduksi seksual, dua amuba haploid berfusi dan membentuk zigot. Berikutnya, zigot menjadi sel raksasa dengan menelan amuba haploid. Setelah mengembangkan dinding yang resisten, sel raksasa mengalami meiosis yang disusul oleh beberapa pembelahan mitosis. Selanjutnya, dinding pecah melepaskan amuba haploid baru. Dan tahap berikutnya, ketika makanan habis, ratusan amuba mengelompok sebagai tanggapan terhadap zat kimia pemikat dan membentuk agregat mirip siput. Selanjutnya, agregat berpindah untuk sementara dan kemudian berhenti. Beberapa sel mengering setelah membentuk tangkai yang mendukung tubuh buah aseksual. Selanjutnya, sel-sel lain merayap menaiki tangkai dan berkembang menjadi spora. Lalu, spora pun dilepaskan. Pada kondisi-kondisi menguntungkan, amuba keluar dari selubung spora dan mencari makan. Siklus pun berlanjut. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari protista mirip jamur, yaitu jamur air atau Oomycetes. Jamur air atau Oomycetes mencakup jamur air atau water mold, karat putih, white rust, dan embun tepung, downy mildew. Oomycetes memiliki filamen multinukleat atau hifa yang menyerupai fungi. Perbedaannya terletak pada komposisi dinding sel, di mana Oomycetes memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, sementara fungi dinding selnya terbuat dari kitin. Oomycetes mendapatkan nutrien sebagai pengurai atau parasit. Kebanyakan jamur air merupakan pengurai yang tumbuh sebagai massa yang menyerupai kapas pada alga dan hewan yang telah mati, terutama di habitat air tawar. Karat putih dan embun tepung umumnya hidup di darat sebagai parasit tumbuhan. Oomycetes Phytophthora infestans menyebabkan penyakit hawar daun kentang atau potato leaf blight yang mengubah tangkai dan batang tanaman kentang menjadi lendir hitam. Perhatikan gambar tumbuhan yang terserang Oomycetes Phytophthora infestans berikut, di mana gejala awal pada daun dan pada batang menyerupai lendir hitam. Phytophthora infestans termasuk contoh dari karat putih atau white rust. Berikutnya adalah Oomycetes plasmopara viticola yang merupakan patogen pada tanaman menginfeksi tanaman anggur. Plasmopara viticola termasuk dari contoh embun tepung atau downy mildew. Gejala penyakit embun tepung didahului oleh bercak putih pada daun bagian bawah. Bercak putih akan meluas ke seluruh daun, bahkan pada varietas rentan, batang juga akan memutih. Selanjutnya adalah jamur air atau water mold. Jamur air membantu menguraikan bangkai serangga, ikan, dan hewan lain di perairan tawar. Perhatikan massa hifa yang tumbuh pada ikan. Selanjutnya, mari perhatikan siklus hidup jamur air berikut, di mana pada tahap yang pertama, zoospora berkista mendarat di suatu substrat dan berkecambah, tumbuh menjadi hifa. Berikutnya, beberapa hari kemudian, hifa mulai membentuk struktur seksual. Tahap yang ketiga, meiosis menghasilkan sel telur dalam oogonium. Pada cabang-cabang yang terpisah dari individu-individu yang sama atau berbeda, meiosis menghasilkan nukleus sperma haploid yang dikandung di dalam hifa anteridial. Hifa anteridial tumbuh di sekeliling oogonium dan meletakkan nukleus spermanya melalui tabung fertilisasi yang menuju ke sel telur. Setelah fertilisasi, zigot dapat mengembangkan dinding yang resisten namun juga terlindungi di dalam oogonium. Selanjutnya, periode dorman. Selama periode ini, dinding oogonium biasanya pecah. Zigot pun berkecambah dan membentuk hifa. Akhir dari hifa yang membentuk zoosporangia tabung. Tahap akhir adalah masing-masing zoosporangium memproduksi 30 zoospora biflagellata secara aseksual, dan siklus pun berulang. Baiklah, alhamdulillah materi kelas 10 di semester ganjil sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sampai bertemu kembali insya Allah pada materi biologi kelas 10 semester genap. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh, dan semangat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.